Anies elektabilitasnya justru turun pasca deklarasi. Pasca memilih Caimin sebagai cawapres, justru elektabilitas Anies menurun, ya. Dari Agustus 19,7 turun ke 14,5%. Jadi turunnya kurang lebih 5,2% setelah Caimin dipilih sebagai cawapresnya Pak Anies. Kita mengkonfirmasi itu bahwa memang terjadi penurunan. Penurunan ini setelah kita teliti, setelah kita buat analisanya dari riset kualitatif yang kita kerjakan, minimal memang ada dua hal yang menjadi jawaban. Mengapa Anies cenderung menurun pasca deklarasi pasangan Amin. Yang pertama adalah tentunya kita tahu kritik keras dari Pak SBY maupun Partai Demokrat terhadap Pak Anies, ya, pasca deklarasi pasangan Amin, ya, karena saat itu kita tahu ada dramanya itu, ya, Demokrat marah, ya, menganggap bahwa Anies tidak menepati janjinya atau bermain di belakang, ya, karena dianggap tidak memberitahu atau tidak mengajak Partai Demokrat untuk membicarakan masuknya PKB dan Caimin sebagai cawapresnya Anies. Sehingga kemudian ini menjadi isu yang panas pasca deklarasi, ya. Jadi kurang lebih dua minggu awal kalau teman-teman menyaksikan secara baik, ya, pasca deklarasi itu, ya, seminggu dua minggu pasca deklarasi itu panas-panasnya para kader Demokrat, ya, Pak SBY maupun petinggi Partai Demokrat kemudian menyalahkan Pak Anies, ya, dianggap tidak menepati janji dan lain-lain. Nah, kritik-kritik keras ini yang kemudian beredar luas, sehingga ini juga yang mengganggu elektabilitasnya Pak Anies. Jadi itu alasan pertama. Alasan kedua adalah kalau kita lihat secara personal, memang Caimin ini kalah populer dibanding AHY, ya. Sebagai cawapres, kalau kita lihat data kuantitatifnya, memang Caimin ini kalah populer. Ini datanya, ya. Ini kita tanya soal popularitas dan kesukaan. Jadi kalau kita bandingkan dua nama ini, AHY dan Caimin, ya, AHY itu secara popularitas itu di angka 65,9%. Jadi pemilih yang mengenal AHY itu di angka 65,9%, sementara Caimin hanya di angka 49%.